Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu.
Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri itu mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh. Boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo likely to win the Indonesian election from first round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Oto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Oto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Oto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional,
TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus
pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo likely to win the Indonesian election from first round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo likely to win the Indonesian election from first round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo.
Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo Likely to Win the Indonesian Election from First Round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya.
Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia (AAI), yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan.
Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Terima kasih Bapak. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo Likely to Win the Indonesian Election from First Round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional.
Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu.
Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo Likely to Win the Indonesian Election from First Round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Oto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Oto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Oto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani,
Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini
berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo Likely to Win the Indonesian Election from First Round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu.
Pak terkait Jangan pernyataan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo likely to win the Indonesian election from first round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Oto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Oto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Oto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Oto dalam sambutannya. Oto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo Likely to Win the Indonesian Election from First Round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo.
Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia (AAI), yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu, ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo Likely to Win the Indonesian Election from First Round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya.
Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia (AAI), yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024.
Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak, terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo likely to win the Indonesian election from first round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia,
AI, yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu.
Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Pak terkait Jangan di pernyataan ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo Likely to Win the Indonesian Election from First Round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Oto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Oto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Oto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional,
TKN Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini
kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Memastikan tidak ada konflik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pak, kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Pak, kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak terkait Jangan pernyataan di ini loh, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo likely to win the Indonesian election from first round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Oto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Oto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Oto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Oto dalam sambutannya. Oto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan.
Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu.
Pak terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye, itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo Likely to Win the Indonesian Election from First Round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam.
Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Tidak ada konflik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden belum Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Terima kasih, Bapak. Pak terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih, Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih, Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo likely to win the Indonesian election from first round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo.
Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya. Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia, AAI, yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024. Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Memastikan tidak ada konflik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden belum lihat, Ya saya mau tanya. Terima kasih Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Pak, terkait Jangan di ini loh, presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh. Tapi kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka diprediksi memenangkan Pilpres 2024. Perkiraan itu ditulis media asal Inggris, The Conversations dalam artikel berjudul Prabowo likely to win the Indonesian election from first round. Dalam ulasannya, The Conversations secara spesifik membahas tentang kemungkinan kemenangan yang diambil dari sisi Prabowo. Mereka menilai prediksi ini terlihat dalam suara dukungan yang terus melonjak 3 bulan belakangan. The Conversations juga mengutip jajak pendapat yang dilampirkan oleh media The Economist yang dirilis Rabu 24 Januari, di mana Prabowo mendapat perolehan suara sebesar 50%. Angka itu disebut dapat membuat Prabowo menang tanpa harus menjalani pemilu putaran kedua. The Conversations juga memotret tren keterpilihan Prabowo di kalangan pemilih pemula. Prabowo dinilai berhasil menghilangkan kesan kaku sebagai ex-tentara melalui kampanye yang sukses menarik perhatian Gen Z. Sebaliknya, para pemilih utama justru menggemari Prabowo dengan membanjiri akun sosial media pribadinya dengan istilah "gemoy" dan "cute". Selain itu, The Conversations juga menyoroti perjalanan politik sebagai studi kasus tentang ketangguhan. Sebab meskipun mendapat banyak tuduhan sepanjang karirnya, tak ada satupun yang berhasil membuktikannya.
Sebagai capres, Prabowo disebut berjanji akan menjadi pemimpin yang mengutamakan pertahanan dan keamanan negara. Perspektif Prabowo mengenai keamanan terbilang menyeluruh. Karena tidak hanya terbatas pada investasi militer dan pertahanan, tapi juga menggaungkan kemandirian dan keberlanjutan. Pandangan Prabowo terkait keberlanjutan juga disebut penting karena mengedepankan upaya untuk mengentaskan kemiskinan serta menjamin akses mendasar masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga layanan kesehatan. Selain itu, The Conversations juga menyebut peluang kemenangan Prabowo juga didukung oleh upayanya yang terus mendorong perdamaian dalam konteks nasional dan internasional. Prabowo terus berusaha membina kerukunan dari semua kelompok etnis dan agama di Indonesia. Aliansi Advokat Indonesia (AAI), yang diketuai Otto Hasibuan mendeklarasikan dukungannya kepada Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi nasional yang dihadiri ribuan advokat itu digelar di Balai Kartini, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Januari 2024. Otto mengatakan, pihaknya berjanji bakal memberikan pembelaan jika nantinya terdapat sengketa pemilu. Otto menuturkan, paslon Prabowo Gibran kerap dinarasikan curang saat pemilu meski pesta demokrasi itu belum dilaksanakan. Adapun Prabowo hadir dalam acara deklarasi yang dihadiri ribuan advokat dari berbagai provinsi di Indonesia itu. Ketua Tim Kampanye Nasional, TKN, Rosan Ruslani, Wakil Ketua TKN Grace Natali hingga aktris Jessica Mia turut hadir dalam deklarasi tersebut. Kami para advokat Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia dengan ini mendeklarasikan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029, kata Otto dalam sambutannya. Otto menambahkan, pihaknya bakal berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara itu, dalam sambutannya Prabowo berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh para advokat. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD berencana untuk menanggalkan jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Berbeda dengan langkah yang akan ditempuh Mahfud, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto akan tetap bertahan di Kabinet Indonesia Maju. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani. Ia mengatakan Prabowo akan tetap mengemban jabatannya sebagai Menteri Pertahanan sampai masa kerjanya habis. Di sisi lain, Muzani menyebut pihaknya menghormati langkah politik yang ditempuh oleh Mahfud karena itu merupakan haknya. Semua tindakan yang diambil Mahfud MD dihormati oleh pihaknya. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, rencana Mahfud untuk mundur telah dibahas sejak lama. Selain itu ada faktor lain yang menjadi pertimbangan mengapa Mahfud akan menanggalkan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Satu di antaranya soal pernyataan Jokowi yang menyebut Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024. Hal ini dituturkan Hasto ketika ditemui seusai pementasan teater bertajuk Indonesia Kita ke-41 Musuh Bebuyutan yang digelar di Taman Budaya Yogyakarta pada Rabu 24 Januari malam. Menurut Hasto, rencana Mahfud mundur dari Menko Polhukam ialah untuk menunjukkan bahwa kekuasaan itu sejatinya untuk rakyat. Sinyal untuk mundur pun telah dilontarkan saat debat keempat Pilpres 2024 lalu. Politisi asal Yogyakarta itu menjelaskan rencana ini telah dibahas bersama Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Selain Ganjar, partai politik pengusung pasangan nomor urut 3 juga diajak berdiskusi, yaitu PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Hasto berpendapat bahwa Mahfud MD selama ini telah berupaya untuk memberikan contoh yang baik, salah satunya dengan tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Akan tetapi, keteladanan tersebut tidak berhasil diwujudkan karena ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Kalau Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, beliau insya Allah akan menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir jabatan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan reaksinya saat Presiden Jokowi menyatakan seorang presiden boleh kampanye dan berpihak di Pilpres 2024.
Prabowo berada persis di samping Jokowi pada kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Tak hanya Prabowo, Jokowi juga didampingi Panglima TNI dan Kepala Staf TNI dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jokowi berbicara usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Prabowo kepada TNI di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Rabu 24 Januari 2024. Awalnya Jokowi ditanya soal menteri yang berkampanye untuk pasangan calon tertentu. Jokowi menjawabnya dengan menyatakan seorang presiden pun boleh berkampanye dan berpihak pada pemilu. Prabowo yang berada di samping Jokowi menyimak dengan seksama. Pada bagian ini Prabowo merespons pernyataan Jokowi dengan mengangguk-ngangguk. Ketua Umum Gerindra itu beberapa kali menaik turunkan kepalanya, terutama saat Jokowi menyinggung soal menteri. Wartawan lantas bertanya sikap Jokowi sendiri apakah memilih memihak atau tidak. Jokowi pun menjawab dan direspons Prabowo dengan senyum tipis. Wartawan lantas menegaskan kembali soal presiden boleh berkampanye. Jokowi pun menegaskan pernyataannya. Saat ditanya apakah Jokowi akan cuti untuk berkampanye, ia berkilah. Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Memastikan tidak ada konflik kepentingan. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden belum Ya saya mau tanya. Terima kasih, Bapak. Kemudian kalau ada rekomendasi para menteri yang nanti berkampanye itu sebaiknya mundur, bagaimana, Pak? Apanya? Kalau kemudian ada rekomendasi agar para menteri mundur. Semua itu pegangannya aturan. Aturan, kalau aturannya boleh ya silahkan. Kalau aturannya nggak boleh, tidak. Udah jelas itu. Terima kasih Bapak. Pak, terkait Jangan pernyataan di ini loh, wah, apa? Presiden tidak boleh berkampanye itu boleh. Terima kasih Bapak. Memihak juga boleh.